wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nilasa Relatif Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat Google Formulir melalui Google Classroom. Jadi teman-teman sekalian yang ingin membuat tugas kuis dapat membuatnya dalam bentuk Google Form, dan itu boleh kita buat dalam Google Classroom. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan perhatikan berikut ini. Kita akan masuk di halaman Google, kemudian Bapak Ibu boleh langsung masuk di Google Classroom-nya. Karena saya sudah memiliki Google Classroom, dan untuk membuat Google Classroom ini sudah saya bahas pada channel saya yang lain, maka saya akan langsung saja memilih kelas yang akan saya memberikan tugas dalam bentuk Google Formulir. Saya akan memberikan tugasnya di kelas 7A, maka saya mengklik kelas 7A. Selanjutnya kita akan memilih kolom tugas kelas. Nah, pada tugas kelas ini kita akan klik buat, lalu kita akan memilih tugas kuis. Nah, Bapak Ibu, jadi tampilannya akan langsung seperti ini. Kita akan mengetik judul kuisnya apa. Contoh, saya tuliskan kuis 1. Petunjuknya silahkan mengisi kuis pada Google Formulir ya. Oke. Nah, karena kita belum memiliki Google Formulir yang ada di Drive, maka kita akan membuatnya melalui Google Classroom dan akan terhubung nanti ke Drive. Maka saya akan klik blank quiz, artinya kita akan membuat kuis yang masih baru, yang belum ada isinya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah masuk dalam Google Formulir. Jadi Google Formulir ini bawaan dari Google, di mana kita dapat memberikan sebuah kuis kepada anak-anak kita. Nah, caranya adalah silahkan kita mengetik bagian atas itu adalah judul. Saya tuliskan kuis 1. Jika ada keterangan untuk deskripsi formulirnya, apakah ini berupa materi apa, silahkan diklik atau diketik. Contoh, saya tuliskan materi lingkaran ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan membuat kuis. Pilihannya adalah ada beberapa bentuk soal yang dapat Bapak Ibu berikan. Apakah berupa pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, ataukah kotak centang, apakah berupa skala, memberikan pilihan peta kotak centang, ataukah Bapak Ibu ingin meminta anak-anak untuk mengupload file atau foto atau video dan sebagainya. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Kita mulai dulu dari pilihan ganda. Kita akan membuat soalnya di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin sebelum ada soal dengan memberikan dulu biodata, maka Bapak Ibu boleh mengklik dulu bagian, tambahkan bagian ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita ingin membuat 2 bagian. Jadi yang pertama mungkin merupakan biodata, dan yang kedua ini merupakan soal. Maka yang pertama dulu kita membuat biodata, berarti dia adalah jawaban singkat. Kita akan menuliskan mungkin adalah nama siswa. Nah, jadi jawabannya akan merupakan sebuah jawaban singkat. Ini Bapak Ibu tidak perlu memberikan kunci jawaban, karena ini merupakan pertanyaan yang tidak perlu dipoinkan. Kemudian Bapak Ibu hanya tinggal mengklik wajib diisi. Maka semua anak-anak tidak boleh melewati bagian ini jika belum ada isian untuk nama. Kita akan lanjut, mungkin selain nama ada identitas lain seperti kelas mungkin. Nah, silahkan klik plus tambah ya. Lalu kita lanjut mengklik kelas. Nah, silahkan kita pilih lagi jawaban singkat, lalu klik wajib diisi. Jika Bapak Ibu masih memerlukan identitas lain, silahkan klik lagi tanda plus,
lalu anak-anak akan dibuatkan lagi pilihan selanjutnya. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk biodata. Saya akan lanjut ke soal. Nah, Bapak Ibu di sini adalah bagian kedua. Jadi setelah anak-anak mengisi bagian pertama, maka mereka akan diarahkan untuk berikutnya ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini adalah saya mencoba membuat soal pilihan ganda. Nah, anak-anak Bapak Ibu sekalian, kita akan mengisikan informasi apa yang bisa anak diberitahu tentang pilihan ganda. Contoh, silahkan memilih jawaban yang paling tepat. Ini salah satu jawaban yang paling tepat. Oke. Nah, kita akan membuat soalnya dengan mengklik tanda plus. Kita akan membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama, karena materinya tadi terkait lingkaran, saya mungkin akan menuliskan contohnya Bapak Ibu, berapakah luas lingkaran yang memiliki jari 7 cm ya Bapak Ibu. Nah, contoh saya akan memberikan pilihan yang pertama, anggaplah 21 cm. Pilihan yang kedua 35 cm. Klik lagi untuk optionnya ketiga, contoh 40 cm, dan contoh berikutnya 50 cm. Nah, Bapak Ibu di sini memerlukan kunci jawaban karena secara otomatis nanti akan direkap oleh Google Form ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi memeriksa untuk jawaban pilihan ganda karena secara otomatis dia akan rekap berapa benar dari jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, contohnya saya klik kunci jawabannya adalah 35. Ini misalkan Bapak Ibu ya. Jadi poin yang akan saya berikan adalah jika dia jawab benar, maka saya akan memberikannya 1. Kemudian silakan klik selesai. Bapak Ibu, jika ada gambar yang ingin dimasukkan di dalam soal, tinggal Bapak Ibu klik tanda image ini. Silakan diklik, maka akan muncul silakan mengupload foto. Jadi apakah melalui kamera, URL, foto, atau Google Drive, atau melalui penelusuran gambar. Lalu klik cari ya Bapak Ibu. Karena saya tidak membutuhkan gambar, jadi saya tidak melampirkan gambar. Nah, selanjutnya anggaplah selesai untuk soal pilihan ganda. Jika Bapak Ibu ingin melanjutkan, silakan klik plus lagi ya. Saya akan melanjutkan ke soal berikutnya. Untuk saya akan membuat soal untuk soal esai, berarti saya akan membuat bagian yang ketiga. Jadi setelah anak-anak ini saya belum centang wajib isi ya. Jadi setelah anak-anak mengisi pilihan ganda, maka mereka akan lanjut ke esai. Saya gap esai. Nah, silahkan mengisi sesuai pengetahuan ya kalian. Oke. Nah, di sini saya akan membuat soal. Karena ini berupa esai, maka mungkin soalnya bisa membutuhkan sebuah tulisan narasi yang agak panjang, maka silahkan klik paragraf. Nah, pertanyaannya biasa di sini adalah mungkin meminta untuk anak-anak menceritakan atau apa ya. Saya contohkan, ceritakanlah sejarah Sultan Hasanuddin. Contoh ya Bapak Ibu. Nah, karena ini bentuknya paragraf,
Bapak Ibu di sini mungkin untuk kunci jawabannya sebenarnya boleh kita memberikan. Hanya saja Bapak Ibu kita harus memberikan kata-kata kunci. Biar lebih mudah, Bapak Ibu boleh menilainya dalam bentuk manual. Tidak usah kita berikan kunci jawaban, kita klik saja wajib diisi. Nanti jawabannya Bapak Ibu akan melihat satu persatu. Kita lanjut untuk bagian yang ketiga, mungkin untuk mengupload file, ya. Jadi di sini bagian yang ketiga itu upload file. Nah, silahkan mengupload gambar tugas yang telah dikerjakan di buku tugas. Oke. Nah, tugasnya apa Bapak Ibu? Nah, berikan pertanyaan. Misalkan uraikan cara kerja menemukan rumus kuadrat. Contoh Bapak Ibu ya. Nah, silahkan memilih upload file. Ya Bapak Ibu, jadi kita akan pilih lanjutkan. Jadi Bapak Ibu jaringannya alhamdulillah bagus ya. Saya pikir tadi agak bermasalah. Nah, silahkan menuliskan soalnya. Jika ada gambar silahkan mengklik image. Lalu Bapak Ibu ini kita akan memilih apakah Bapak Ibu mau mengizinkan hanya beberapa file tertentu saja yang boleh diupload. Apakah berupa PDF, ataukah berupa gambar, ataukah berupa video, silahkan diklik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengklik semua juga boleh, berarti anak-anak boleh mengirimkan dalam bentuk apa saja. Maksimum filenya apakah Bapak Ibu ingin membatasi 1 atau 5 atau 10, silahkan diklik. File maksimumnya boleh 1 MB, 10 MB atau 100 bahkan sampai 10 GB. Jadi silahkan dipilih Bapak Ibu. Nah, ini juga tidak memerlukan kunci jawaban karena jawabannya pasti memerlukan penilaian manual. Jadi silahkan klik wajib diisi. Oke. Nah, karena ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah kita isi mulai dari bagian pertama sampai bagian keempat. Kalau Bapak Ibu masih ingin menambah, silahkan klik lagi bagian. Ini ada tambahkan video, ini boleh juga tambahkan gambar melalui ini, teks, judul atau deskripsi, dan jika ingin impor pertanyaan dari luar silahkan diklik ini Bapak Ibu. Nah, karena ini menurut saya sudah selesai, saya tinggal ini kita boleh menyesuaikan tema, boleh melihat pratinjau dulu sebelum dikirim ke anak-anak. Kemudian ini setelan. Setelan ini Bapak Ibu kita boleh mengatur apakah anak-anak diminta untuk mengumpulkan alamat email. Silahkan dibaca dengan seksama. Karena ini kita mau jadikan kuis, maka kita klik di sini jadikan ini sebagai kuis. Ini pertanyaannya boleh teracak Bapak Ibu ya. Nanti pertanyaannya akan secara otomatis teracak. Kemudian responden apakah dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar atau nilai poin, silahkan dipilih. Kalau saya tidak perlu anak-anak melihat jawaban yang benar supaya mereka tidak perlu memberitahukan ke temannya yang lain. Nah, lalu saya simpan. Jadi pengaturan-pengaturan tadi itu silahkan Bapak Ibu sendiri yang berkreasi bagaimana maunya Bapak Ibu sendiri. Nah, selanjutnya kita boleh kirim. Dikirim boleh ke email atau melalui link Bapak Ibu ya. Tetapi karena kita melalui Google Form tadi, maka kita tidak perlu mengirim kuis ini karena kita akan mengirimnya di Google Form. Jadi ini secara otomatis sudah tersave Bapak Ibu ya. Kita juga tidak perlu membagikan link. Kita hanya tinggal mengupload di Google Classroom. Nah, ini tugasnya untuk kelas 7A. Apakah ada batas waktu yang ingin ditentukan pekerjaannya sampai tanggal berapa, jamnya jam berapa? Ini silahkan diklik.
Nah, selanjutnya apakah ada topiknya? Silahkan buat, ada rubriknya, silahkan klik rubrik. Lalu tinggal Bapak Ibu klik tugaskan. Maka tugas untuk kuis 1 berupa Google Form ini sudah muncul di beranda Google Formulir beranda Google Classroom masing-masing siswa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa melaksanakannya dan mencoba masing-masing. Untuk siswa bagaimana penggunaan Google Form-nya akan saya jelaskan pada channel saya yang lain. Terima kasih banyak dari saya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.